Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk melanjutkan pembelajarannya tentang ini di tema 3 subtema 3. Oke, kita hari ini akan membahas tentang materi PKN. Tapi sebelum itu seperti biasa kita memulainya dengan berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, kita hari ini akan bahas materi PKN ya, berarti tentang apa? Tentang sikap kita terhadap lingkungan. Nah, kali ini. Oke, ini ada sebuah teks tentang pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Oke, kita lanjutkan. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani dan Beni dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan, coba kita pahami lebih lanjut tentang teks ini. Yaitu ada Lani, Udin, dan Beni yang pergi ke pasar. Di pasar itu pasarnya itu kotor, sampah di mana-mana, dan baunya juga tidak sedap. Nah, kira-kira apa ya dampak yang bisa ditimbulkan kalau kejadian seperti ini? Ya, tentu saja itu pembelinya tidak akan merasa nyaman. Nah, hak kita untuk merasa nyaman ketika berada di pasar itu tidak akan kita temui. Lalu apalagi? Bisa terjadi banjir. Nah, kalau banjir apa yang terjadi? Ya, itu hak kita untuk mendapatkan lingkungan yang bebas banjir itu juga tidak terpenuhi. Terus apalagi tadi? Nah, itu kenapa sih kok tapi sampah itu kok berkeliaran atau ada di mana-mana? Karena pembeli dan penjual sama-sama membuang sampah sembarangan. Nah, jadi karena pembeli dan penjualnya membuang sampah sembarangan, jadi lingkungannya jadi kotor, tidak menjadi lingkungan yang nyaman. Nah, bisa berakibat banjir juga. Nah, seperti itu. Jadi karena tidak melaksanakan kewajiban, itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Nah, karena ini sampahnya tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga kebersihan, kembali ke siapa? Kembali ke penjualnya, kembali ke pembelinya. Nah, terus kalau sama-sama tidak menjaga kebersihan seperti ini, siapa yang paling dirugikan? Tentu saja adalah penjualnya. Nah, tapi pembelinya juga rugi karena pembelinya itu bagaimana? Tidak mendapatkan tempat yang nyaman untuk membeli. Nah, misalkan dia punya pilihan yang lain, nah dia pasti membeli kemudian di tempat yang lain. Tapi kalau penjualnya bagaimana? Nah, di sini penjualnya lebih rugi lagi karena pembeli yang sebelumnya datang karena pasarnya ini jadi kotor itu tidak mau kembali lagi. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita jawab pertanyaan bersama-sama. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yang terjadi adalah apa tadi? Ya, Beni, Udin, dan Siti pergi ke lingkungan pasar. Dan di pasar bagaimana? Di pasar lingkungannya bau, sampah banyak yang berserakan. Nah, ini mengapa pasar sangat bau? Nah, di pasar banyak sampah berserakan. Nah, sampahnya bagaimana tadi? Sampahnya itu
ada di mana-mana dan menyebabkan bau. Nah, sampahnya dibuang oleh pembeli dan itu pedagang secara sembarangan. Lalu yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Nah, kira-kira akibatnya apa? Lingkungan menjadi tidak nyaman, lingkungannya jadi bau. Nah, masyarakat yang ada di situ jadi tidak nyaman, terus berpotensi terjadi banjir karena air tidak bisa masuk ke selokan dengan baik, seperti itu. Nomor 4, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Nah, orang-orang di pasarnya bagaimana? Kalau kalian pergi ke pasar, di pasar bau seperti itu tadi, seperti yang diceritakan. Kalian betah berlama-lama atau tidak? Nah, tentu saja tidak betah berlama-lama. Terus, kira-kira kalau tidak betah berlama-lama, nah bisa jadi suatu hari nanti kalian akan berpikir ulang ketika akan kembali ke pasar itu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, nomor 5 sekarang. Menurutmu apakah Benny, Lani, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Nah, kira-kira hak apa yang sudah terambil oleh hak apa yang terambil dari Lani, Benny, dan Udin ketika di pasar? Yaitu mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk membeli atau mendapatkan lingkungan pasar yang nyaman untuk berbelanja, seperti itu. Karena apa? Karena lingkungannya kotor. Nah, lingkungan kotor disebabkan oleh apa? Karena banyak orang yang membuang sampah di situ. Nomor 6 sekarang. Apa hal yang tidak didapat oleh ini? Kalau ini kan menurutmu hak apa yang terambil? Nah, kalau ini hak apa yang tidak didapat oleh Lani? Nah, ini sama sebenarnya. Hak yang terambil adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman ketika di pasar. Nomor 7, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Ya, tentu saja hal ini mengambil hak orang lain karena orang lain tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh lingkungan yang nyaman. Seperti itu. Nomor 8, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Tentunya semua sudah tahu dengan membuang sampah pada tempatnya, atau misalkan kalian membuang sampah tidak di tempatnya, ya kalian kumpulkan dulu sampahnya, seperti itu. Nomor 9, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Yaitu tadi Pak Yusuf sampaikan, membuang sampah di tempatnya, atau kalau tidak ada dikumpulkan dulu sampahnya di suatu tempat, baru kita nanti kalau berjalan menemukan tempat sampah kita buang di tempat sampah. Oke. Nah, kita lanjutkan langsung ke halaman berapa ini? Di pelajaran 4 halaman 115. Nah, ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu adalah hutan yang gundul. Yang kedua adalah banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Nah, kalau hutan yang gundul itu terjadinya karena apa sih? Ya, terjadinya adalah karena orang membabat atau memotong pohon-pohon yang ada di hutan secara sembarangan. Kalau ini banjir, nah biasanya terjadi karena di gunung itu tidak bisa menyerap air, atau air yang ada di sungai itu dari gunung itu tidak terbendung, nah seperti itu, oleh tumbuh-tumbuhan yang di sana. Dan atau bisa terjadi karena tanah longsor ini ada di sampingnya ini. Nah, tanah longsor itu terjadinya karena apa ya? Nah, bisa jadi karena ini hutannya gundul ini tadi. Jadi akar-akar tumbuhannya itu tidak kuat untuk menahan air, jadi tanahnya jadi longsor. Nah, terus dampaknya apa terhadap lingkungan? Nah, kalau ini dampaknya bisa apa? Hutan yang gundul menyebabkan banjir dan tanah longsor. Terus kalau banjir ini kira-kira dampaknya apa bagi manusia? Nah, rumah-rumahnya hancur. Kalau ini tanah longsor juga seperti itu. Bisa menyebabkan rumah-rumah hancur atau lingkungannya jadi hancur. Dampaknya bagi masyarakat? Tentu saja ketiganya memiliki dampak
lingkungan menjadi rusak. Nah, seperti itu. Masyarakat tidak bisa hidup dengan tenang dan damai, tidak bisa hidup dengan nyaman di lingkungannya, karena terbayang-bayang akan bahaya. Ini ada bahaya apa tadi, tanah longsor, terus banjir. Nah, kalau kira-kira saran yang bisa kita berikan terhadap ketiga gambar ini, ketiga kejadian ini apa? Untuk terus menjaga lingkungan, utamanya menjaga hutan agar tetap asri, menjaga hutan agar tetap bisa menjaga air itu, menjaga resapan air di hutan, seperti itu. Jadi tidak terjadi banjir ataupun tanah longsor. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah bagaimana agar kita apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, bisa mendatangkan bencana, seperti itu kesimpulannya. Nah, sekarang kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampaknya seperti tadi, berdampak terjadinya tanah longsor, berdampak terjadinya banjir. Nah, oke. Sekarang yang kalian lakukan adalah mengamati lingkungan sekitarmu, tuliskan fakta-fakta yang kamu temui. Nah, nanti kalian tuliskan yang ada di sekitar kalian. Misalkan sampah-sampah yang ada di sekitar kalian, di sekitar lingkungan kalian itu bagaimana? Apakah dibuang di tempat sampah atau dibiarkan berserakan? Kamu bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Nah, ini terserah, nanti kalian bisa tanya-tanya ke siapa. Kalian tuliskan hasilnya di sini, di halaman 116 ini, dan kalian itu kelompokkan kira-kira itu hal yang sudah baik atau belum baik di halaman 117 dan ini. Nah, dampaknya, terus saran kalian juga kalian tuliskan di situ. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.